Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang jaringan syaraf tiruan. Kelompok kami beranggotakan Riani Reski Utami, Asisa Awalia Erwenga, Nadia Nabila Wahyu Putri, Alifa Nurul Ananda, dan Faudia Anwar. Pemaparan materi pertama akan saya berikan ke teman saya, Asisa. Baik, untuk pengertian, algoritma backpropagation adalah metode pelatihan jaringan saraf tiruan yang diawasi. Ini digunakan untuk menyesuaikan bobot-bobot jaringan guna meminimalkan kesalahan antara output yang dihasilkan dan output yang diharapkan. Algoritma ini sering digunakan dalam memprediksi, pengenalan pola, dan aplikasi lainnya. Jaringan saraf tiruan backpropagation merupakan sebuah neural network berlapis banyak yang terdiri dari layar input, layar tersembunyi, dan layar output. Algoritma ini memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali pola data dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti prediksi hasil panen gabah padi. Next. Selanjutnya itu ada sejarah jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan sederhana pertama kali diperkenalkan oleh McCulloch dan Pitts di tahun 1943, menyimpulkan bahwa kombinasi beberapa neuron sederhana menjadi sebuah sistem neural akan meningkatkan kemampuan komputasinya. Bobot dalam jaringan yang diusulkan oleh McCulloch dan Pitts diatur untuk melakukan fungsi logika sederhana. Fungsi aktivitas yang dipakai adalah fungsi threshold. Tahun 1958, Rosenblatt memperkenalkan dan mulai mengembangkan model jaringan yang disebut perceptron. Metode pelatihan diperkenalkan untuk mengoptimalkan hasil literasinya. Withrow dan Hopf pada tahun 1960 mengembangkan perseptron dengan memperkenalkan aturan pelatihan jaringan yang dikenal sebagai aturan delta atau sering disebut kuadrat rata-rata terkecil. Aturan ini akan mengubah bobot perseptron apabila keluaran yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Selain itu, beberapa model jaringan saraf tiruan lain juga dikembangkan oleh Kohonen pada tahun 1972, Hopfield pada tahun 1982, dan lainnya. Pengembangan yang ramai dibicarakan sejak tahun 1990-an adalah aplikasi model-model jaringan saraf tiruan untuk menyelesaikan berbagai masalah dunia nyata. Next. Selanjutnya itu ada struktur jaringan saraf tiruan. Yang pertama itu adalah ada lapisan input. Neuron di lapisan ini menerima input dari fitur atau variabel. Yang kedua itu ada lapisan tersembunyi. Neuron di lapisan ini melakukan pemrosesan dan pembelajaran terhadap pola yang kompleks. Yang ketiga itu ada lapisan output. Neuron di lapisan ini menghasilkan output yang sesuai dengan tugas yang diinginkan atau klasifikasi, regresi, dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya ada arsitektur jaringan saraf tiruan. Ada 3. Yang pertama itu ada jaringan lapisan tunggal atau single layer network. Dalam jaringan ini, sekumpulan input neuron dihubungkan langsung dengan sekumpulan outputnya. Dalam beberapa model, misalnya perseptron, hanya ada sebuah unit neuron output. Yang kedua itu ada jaringan lapisan jamak atau multi-layer network, merupakan perluasan dari layar tunggal. Dalam jaringan ini, selain unit input dan output, ada unit-unit lain, atau sering disebut layer tersembunyi atau hidden layer. Yang ketiga itu ada jaringan recurrent model. Jaringan recurrent mirip dengan jaringan layar tunggal ataupun ganda. Hanya saja ada neuron output yang memberikan sinyal pada unit input, atau sering disebut feedback loop. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Berikutnya ada keunggulan. Secara umum, sistem jaringan syaraf juga memiliki keunggulan yang digunakan untuk tugas atau pekerjaan yang kurang praktis jika dikerjakan secara manual. Keunggulannya antara lain: 1. Perkiraan fungsi atau analisis regresi, termasuk prediksi time series dan modeling. Yang kedua, ada klasifikasi, termasuk pengenalan pola dan pengenalan urutan, serta pengambilan keputusan dan pengurutan. Yang ketiga, ada pengolahan data, termasuk jaringan, pengelompokan, dan kompresi. Yang keempat, ada robotik. Kemudian ada cara perhitungan algoritma backpropagation. Algoritma pelatihan untuk jaringan dengan satu layar tersembunyi dengan fungsi aktivasi sigmoid binar adalah sebagai berikut. Langkah 0, inisialisasi sebuah bobot dengan bilangan acak kecil. Langkah 1, jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lanjutkan langkah 2 sampai 8. Langkah 2, untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah 3 sampai 8. Fase 1, propagasi maju. Langkah 3, tiap unit memasukkan minimal sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Langkah 4, hitung semua keluaran di unit tersembunyi dengan set J. Seperti set net J sama dengan P JO plus sigma N 1 sama I sama dengan 1 XI FJI. Kemudian set J sama dengan F set underscore net J sama dengan 1/1 tambah E pangkat min set net J. Kemudian langkah 5, hitung semua keluaran jaringan di unit YK, K sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. Y net K sama dengan W KO tambah sigma P J sama dengan 1, set J W KJ. Kemudian YK sama dengan F, dalam kurung Y net K sama dengan 1/1 tambah E pangkat minus Y net K. Kemudian fase kedua, propagasi mundur. Langkah 6, hitung faktor delta unit keluaran berdasarkan kesalahan di setiap unit keluaran Y. Dalam kurung K sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. Kemudian delta I merupakan unit kesalahan yang akan dipakai dalam perubahan bobot layar di bawahnya. Atau pada langkah 7, hitung suku perubahan bobot W KJ yang akan dipakai nanti untuk merubah bobot W1 dan laju percepatan alfa. Seperti delta W KJ sama dengan alfa delta K set J K sama dengan 1, 2, sampai seterusnya, J sama dengan 0, 1, sampai seterusnya. Kemudian langkah 7, hitung faktor delta unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi. Set J sama dengan 1 sampai seterusnya. Delta net J sama dengan sigma M, K sama dengan 1, delta K, W, KJ, faktor delta unit tersembunyi, delta J sama dengan delta net J, F dalam kurung set net J sama dengan delta net J, set J, 1 min Z, J. Hitung suku perubahan bobot FJI yang akan dipakai nanti untuk merubah bobot FJI, yaitu delta V JI sama dengan alfa delta J XI J sama dengan 1, 2, sampai seterusnya, I sama dengan 0,1 sampai seterusnya. Fase 3, perubahan bobot. Langkah 8, hitung semua perubahan bobot garis yang menuju ke unit keluaran. WKJ baru sama dengan WKJ lama. Tambah delta WKJ K sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. J sama dengan 0,1 sampai seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nadia Nabila.
Cara perhitungan algoritma backpropagation, perubahan bobot garis yang menuju ke unit tersembunyi, di mana rumusnya itu FJI baru sama dengan FJI lama ditambah delta FJI, di mana J sama dengan 1, 2, dan seterusnya P, I sama dengan 0, 1, sampai seterusnya N. Setelah pelatihan selesai dilakukan, jaringan dapat dipakai untuk pengenalan pola. Dalam hal ini, propagasi maju ya, pada langkah 4 dan 5 saja yang dipakai untuk menentukan keluaran jaringan. Apabila fungsi aktivasi yang dipakai bukan sigmoid biner, maka langkah 4 dan 5 harus disesuaikan. Demikian juga turunannya pada langkah 6 dan 7. Next. Adapun contoh kasus perhitungan, gunakan backpropagation dengan sebuah layar tersembunyi dengan menggunakan 3 unit untuk mengenali fungsi logika XOR dengan dua masukan X1 dan X2. Buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama, di mana X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan T sama dengan 0. Gunakan lagi pemahaman alfa sama dengan 0,2. Berikut ini gambarannya. Adapun bobot-bobot diberikan nilai acak dengan range min 1 sampai dengan 1. Misalnya bobot dari layar input ke layar tersembunyi seperti pada tabel A, dan bobot-bobot dari layar tersembunyi ke layar output seperti pada tabel B. Next. Nah, langkah yang kedua yaitu kita inisialisasi sebuah bobot dengan bilangan acak kecil, di mana berikut ini ada tabel A dan tabel B-nya. Langkah selanjutnya itu langkah jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai dengan langkah 4. Langkah 2-nya itu untuk setiap pasangan data pelatihan, lakukan langkah 3 sampai dengan langkah 4. Di mana fase pertama itu kita propagasi maju. Kemudian langkah ketiga itu tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskannya ke unit tersembunyi. Next. Oke, langkah keempat itu kita hitung semua keluaran di unit tersembunyi atau ZJ, di mana rumus yang dipakai itu Z net J sama dengan VJO ditambah sigma N I sama dengan 1 X XI VJI. Nah, kita masukkan nilai Z net 1, di mana hasilnya itu 0,1, nilai Z net 2 itu hasilnya 0,7, di mana Z net 3 hasilnya 0,1. Selanjutnya kita gunakan rumus ZJ sama dengan di mana rumus itu V dalam kurung Z net J sama dengan 1 per 1 ditambah E pangkat min X net J. Kita masukkan pada nilai Z1, di mana hasil dari nilai Z1 itu 0,55, Z2 sama dengan 0,67, Z3 0,52. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian berikutnya adalah Riani. Langkah 5, hitung semua jaringan di unit keluaran YK dengan rumus Y underscore net K sama dengan WK O tambah sigma P J sama dengan 1 ZJ WKJ. Y net 1 menghasilkan 0,24. Kemudian YK sama dengan F Y underscore net K sama dengan 1 per 1 tambah E minus Y net K sama dengan 0,44. Next. Fase 2 propagasi maju. Langkah 6 delta K sama dengan TK kurang YK. F aksen dalam kurung Y net K sama dengan dalam kurung TK kurang YK. YK dalam kurung 1 kurang YK. Delta 1 menghasilkan 0,11. Kemudian mencari delta WKJ dengan rumus alfa
delta K, ZJ. Menghasilkan delta W 10, hasilnya minus 0,022. Kemudian delta W 11, hasilnya minus 0,01. Delta 12, hasilnya minus 0,01. Delta 13, hasilnya minus 0,01. Langkah 7, hitung faktor delta untuk unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi. ZJ, di mana J sama dengan 1, 2, 3, sampai seterusnya. Rumusnya yaitu delta net J sama dengan sigma M, K sama dengan 1, delta K, W, KJ. Dengan net 1, hasilnya 0,055, delta net 2 hasilnya 0,033, delta net 3 hasilnya 0,044. Faktor kesalahan unit tersembunyi dengan rumus delta J sama dengan delta net I F aksen dalam kurung Z net J sama dengan delta net ZJ dalam kurung 1 kurang ZJ. Delta 1 hasilnya minus 0,01, delta 2 hasilnya 0,01, delta 3 hasilnya 0,01. Delta FJI, rumusnya alfa delta J XI. Delta F10 menghasilkan minus 0,002, delta V20 menghasilkan 0,002, delta V30 menghasilkan 0,002, delta V11 menghasilkan minus 0,002, delta V21 menghasilkan 0,002, delta V31 menghasilkan 0,002, delta V12 menghasilkan minus 0,002, delta V22 menghasilkan 0,02, V32 menghasilkan 0,002. Next. Fase 3, perubahan bobot. Langkah ke-8 yaitu perubahan bobot garis yang menuju unit keluaran. WKJ baru sama dengan WKJ lama ditambah delta WKJ. Menghasilkan W10 yaitu minus 0,122, W11 0,49, W12 0,31, dan W13 0,41. VJI baru sama dengan VJI lama tambah delta VJI. V10 menghasilkan minus 0,302, V20 0,302, V30 0,302, V11 0,198, V21 0,32, V31 minus 0,098, V12 0,298, V22 0,102, V32 menghasilkan minus 0,098. Selanjutnya. Untuk pola yang kedua, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, dan T sama dengan 1. Fase 1 yaitu propagasi maju. Langkah 3, tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Langkah keempat, hitung semua keluaran di unit tersembunyi ZJ. Dengan rumus Z net J sama dengan VJ tambah sigma M I sama dengan ZI P FI. Znet 1 hasilnya 0,2, Znet 2 0,7, Znet 3 0,1. Kemudian ZJ F dalam kurung Znet J sama dengan 1/1 tambah E minus Z net J. Z1 sama dengan 0,55, Z2 sama dengan 0,67, Z3 sama dengan 0,52. Baik, itu pembacaan dari saya. Saya kembalikan ke moderator.
Berikutnya akan dibacakan oleh Alifa. Baik, untuk langkah 5 adalah hitung semua jaringan di unit keluaran atau YK. Y net K sama dengan WK0 ditambah sigma P J tambah 1 ZJ WKJ. Y net 1 sama dengan W10 ditambah sigma PJ sama dengan 1 ZJ WKJ sama dengan W10 ditambah Z1 dikali W11 ditambah Z2 dikali W12 ditambah Z3 dikali W13 dikurang min 0,1 ditambah 0,55 dikali 0,5 ditambah 0,67 dikali min 0,3 ditambah 0,52 dikali min 0,4 dikurang 0,24. YK sama dengan dalam kurung Y net K sama dengan 1 per E min Y net K sama dengan 1 per 1 tambah E min 0,24. Hasilnya adalah 0,44. Kemudian fase 2 propagasi maju. Langkah 6 delta K sama dengan TK dikurang YK F aksen Y net K sama dengan TK dikurang YK dikali dalam kurung 1 kurang YK delta 1 hasilnya adalah min 0,11 min 0,11 delta WKJ sama dengan alfa delta K ZJ delta W11 hasilnya adalah min 0,022 kemudian delta W11 hingga delta W13 hasilnya adalah min 0,01. Oke, selanjutnya adalah langkah 7, di mana hitung faktor delta unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi atau ZJ. J sama dengan 1 hingga seterusnya. Delta net J sama dengan sigma K sama dengan 1 delta K WKJ. Delta net 1 hasilnya adalah min 0,055. Delta net 2 hasilnya adalah 0,033. Delta net 3 hasilnya adalah 0,044. Kemudian faktor kesalahan unit tersembunyi. Delta J sama dengan delta net J F aksen Z net J sama dengan delta net ZJ dalam kurung 1 kurang ZJ. Delta 1 hasilnya adalah min 0,01. Delta 2 hasilnya adalah 0,01. Sedangkan delta 3 hasilnya adalah 0,01. Untuk rumus delta VJI sama dengan A delta JXI. Delta V10 hasilnya adalah min 0,002. Dan delta V32 yang terakhir hasilnya adalah 0,0002. Oke, next. Selanjutnya fase 3, yaitu perubahan bobot. Langkah 8, perubahan bobot garis yang menuju unit keluaran. WKJ baru sama dengan WKJ lama ditambah delta WKJ. Hasil dari W10 baru adalah min 0,122. W11 baru hasilnya adalah 0,49.
W12 baru hasilnya adalah 0,31. W13 baru hasilnya adalah 0,41. Selanjutnya untuk rumus PJI baru sama dengan PJI lama ditambah delta PJI. P10 baru hasilnya adalah min 0,302. P20 baru hasilnya adalah 0,302. P30 baru hasilnya adalah 0,3002. P11 baru hasilnya adalah 0,198. P21 baru hasilnya adalah 0,302. P31 baru hasilnya adalah min 0,098. P12 baru hasilnya adalah 0,298. P22 baru hasilnya adalah 0,102. P32 baru hasilnya adalah min 0,098. Pola kedua X1 adalah 1, X2 sama dengan 0, T sama dengan 1. Pola ketiga X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, T sama dengan 1. Pola keempatnya adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan T sama dengan 0. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah persentase dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.